Oke, kita akan masuk ke bab berapa ini? 24 tentang mengukur biaya hidup. Nih, measuring the cost of living. Yang pertama, Consumer Price Index. Kita pelajarin dulu tentang indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen itu apa sih? Dia indeks yang mengukur tingkat harga keseluruhan yang dirasakan oleh konsumen. Jadi, eh, sistemnya sistemnya CPI itu ada ini fixed basket. Ada fixed basket. Fixed basket itu untuk mengukur CPI, untuk mengukur IHK, satu negara itu menentukan satu keranjang isinya barang-barang yang sering dibeli oleh masyarakat gitu. Ya barang-barang kebutuhan pokok atau ya barang-barang sehari-hari gitu. Itu eh, jumlahnya sekian sekian dan barangnya apa aja itu sudah ada di basket itu. Sudah ditentukan oleh pemerintah gitu. Nah, fixed basket ini dihitung dari tahun ke tahun tingkat harganya gimana. Tahun ke 0 pasti 100. Tahun berikutnya berapa? Tahun berikutnya berapa? Kalau tahun berikutnya lebih dari 100 berarti ada inflasi. Kalau tahun berikutnya kurang dari 100 berarti deflasi kan gitu. To measure the overall cost of goods and services. Kalau di US dihitung oleh Bureau of Labor Statistics BLS. Kalau di Indonesia dihitung siapa? BPS, Badan Pusat Statistik gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Yang pertama fix the basket. Jadi mana aja barang-barang yang penting untuk typical consumer. Jadi barang-barang mana yang dia biasanya beli gitu. Ada different weight, jadi ada weightingnya, ada bobotnya. Misalkan rokok sama nasi, ya kan jelas bobotnya lebih banyak nasi gitu. Terus find the price, kita temukan harganya sama, ya udah dihitung aja gitu. Terus choose a base year and compute the CPI. Base year itu, ya itu tahun dasar yang kita udah pelajari tadi. Cara ngitungnya gini, eh harga goods and services di current year dibagi dengan harga base year di apa harga basket di base year terus dikalikan 100 ya kayak ngitung biasanya gitu. Nah, dari CPI kita bisa menghitung inflasi. Ya jelas toh kalau misalkan ya itu tadi kalau dari 100 ke 115 gitu kan jelas ada inflasi berarti. Cara ngitungnya gimana? CPI tahun kedua dikurangi CPI tahun pertama per CPI tahun pertama dikalikan 100. Karena inflasi kan kita ngitung ya persen berarti kali 100% gitu. Ini persis dengan cara ngitung inflasi dari GDP deflator sama aja gitu. Inflation rate percentage change in the price index. Nah, yang itu tadi, yang misalkan dari 100 ke 115, percentage change-nya berapa? 15% kan gitu. Core CPI, measure the overall cost of consumer goods and services excluding food and energy. Nah, ada juga namanya core CPI. IHK inti. Ini tapi jarang keluar sih. IHK inti ini uh, ngitung IHK minus food and energy. Jadi kayak penggunaan BBM atau beli makan itu nggak dihitung. Itu tadi IHK. Ada IHP. IHP ini Producer Price Index. Jadi indeks harga produsen. Jadi kalau tadi kan harga basket barang-barang yang dibeli konsumen, kalau ini yang dibeli produsen gitu. Lah, perubahan PPI atau IHP itu bisa digunakan untuk memprediksi perubahan di CPI. Karena kan kalau produsen harga naik, nanti konsumen akan harganya naik dan juga sebaliknya. Gitu. Nah, tapi kenapa ada problem untuk menggunakan CPI untuk mengukur cost of living? Yang pertama, substitution bias. Prices do not change proportionately. Consumers substitute toward goods that have become relatively less expensive. Nah, substitusi peng, peng ya substitusi itu. Substitusi jadi konsumen itu cenderung mengganti barang yang harganya lebih mahal dengan harga yang cenderung lebih murah gitu. Jadi ya nggak proporsional, nggak kita kita akan lebih kesulitan menghitung perubahannya gitu karena ada substitusi itu. Terus introduction of new goods, more variety of goods. Jadi ada banyak banyak barang, sedangkan
CPI itu IHK itu kan fix, dia udah ya itu aja yang dihitung gitu, barang-barang itu aja. Terus unmeasured quality change, jadi change in quality nggak dihitung. Kenapa? Kita cuma hitung harga dan kuantitas gitu, kita nggak hitung kualitas. Nah itulah kenapa dia nggak perfect. Bandingannya sama GDP deflator apa? GDP deflator itu kan dari GDP real. GDP real dan nominal itu mereka akan menghitung semua barang dan jasa yang diproduksi di satu negara. Jadi inflasinya lebih ke inflasi umum. Inflasi secara umum kalau dihitung GDP deflator. Sedangkan kalau CPI itu dia cuma menghitung harga barang-barang yang penting untuk konsumen. Jadi barang-barang yang nggak penting untuk konsumen nggak dihitung. Misalkan produksi apa ya, mesin pabrik gitu. Di GDP deflator kan dia masuk. Tapi di CPI nggak mungkin masuk. Kenapa? Karena itu ya nggak penting untuk ngapain konsumen beli mesin pabrik kan gitu. Jadi kalau GDP deflator untuk hitung inflasi dia lebih ke inflasi secara umum di negara itu. Kalau CPI itu lebih ke inflasi yang dirasakan oleh konsumen gitu. Ya, correcting economic variables. Apa gitu? Amount in today's dollars sama dengan amount in ERT price level today. Oke. Heeh. Ya sama lah price index, indeks harga. Seperti CPI dia mengukur mengukur price level. Maka dengan itu mengukur ya inflasi ya sama aja sih. Ini ini kayak cara ngitung nilai nilai uang yang kita miliki setelah di-adjust dengan inflasi. Ini bisa ngitung gini, nanti kita akan pelajari juga di bab alat finansial dasar dan juga tabungan investasi itu. Jadi kita akan pelajari tentang present value, future value, yaitu juga bisa pakai untuk menilai kita punya duit berapa sih realnya gitu. Nih, regional difference of in the cost of living. Cost of living itu berbeda tidak hanya dari waktu-waktu, jadi tahun lalu dan tahun ini nggak cuma itu, tapi juga dari geografi ya, beda negara, beda beda apa cost of living, beda kota aja loh beda, Malang Surabaya aja kan udah beda gitu. Dan juga ada ini regional price parities, variation in cost of living state to state gitu, provinsi ke provinsi. Parity itu apa? Parity itu kayak perbedaan apa ya? Perbedaan apa ya? Parity itu sebentar. Parity itu ke oh ya ya intinya yang menunjukkan kondisi yang berbeda gitu dari state to state. Nah, kenapa ada perubahan berbeda dari daerah ke daerah? Ini ada perbedaan price of good, price of services sama housing. Ya kaitannya sama sektor properti gitu. Ya, makanya cost of living-nya beda kan. Ya kita beli rumah di Malang sama di Surabaya kan beda jauh gitu. Tuh. Indexation ini apa ini? Apa ini indeks? Enggak. Indexation. Empat ya. Indeksasi itu koreksi otomatis berdasarkan aturan atau kontrak terhadap sejumlah nilai uang akibat adanya efek inflasi. Oke, oke. Ya, jadi kayak ya ini koreksi nilai uang, tapi yang hubungannya dengan peraturan pemerintah intinya gitu. Ini kayaknya nggak terlalu penting sih. Nah, ini yang penting. Tingkat bunga real dan nominal. Ya, tadi yang kayak kita udah pelajari, nominal itu menunjukkan ya cuma nominalnya aja. Nominal interest rate itu ya yang nominal. Misalkan Bank Indonesia menetapkan tingkat suku bunga acuan 6,25%. Yaitu nominal interest rate 6,25% tanpa koreksi untuk inflasi. Tapi kalau real interest rate yaitu yang real, yang sudah kena efek inflasi. Rumusnya nominal interest rate dikurangi inflation rate. Jadi misalkan nominal interest rate-nya Bank Indonesia tadi 6,25%, tapi inflasi di Indonesia 3,25%, berarti real interest rate-nya itu 3% gitu. Nominal interest rate itu pasti lebih dari real interest rate.
Harusnya gitu. Kenapa? Karena ya normalnya gitu. Karena normalnya kondisi perekonomian suatu negara pasti inflasi. Normalnya gitu. Jarang negara yang deflasi. Makanya nominal interest rate akan lebih gede. Karena kan nominal interest rate itu real interest rate tambah inflasi kan gitu. Inflation is variable. Real and nominal together. Real and nominal interest rate do not always move together. Ya gitu. Inflasi kan variabel. Jadi bisa aja nilai nominalnya diturunkan, tapi nilai realnya jadi naik karena efek dari inflasi. Dan kalau di periods of deflation, kalau di kondisi deflasi, real interest rate itu akan lebih tinggi dari nominal interest rate. Karena kalau deflasi kan inflasi minus. Kalau inflasi minus ya berarti jadi real interest rate kan nominal interest rate dikurangi inflasi. Nah, kalau inflasinya minus berarti kan jadi ditambah gitu. Nilainya jadi ditambah, makanya lebih gede real interest rate. Oke, itu tentang mengukur biaya hidup. Harusnya aman. Selanjutnya kita akan belajar tentang produksi dan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih.